A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Wa ba'du uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi fadilahi ta'ala bi taufiqi ikhwatal kiram a'azana wa iyyakum di dalam kesempatan yang mulia kali ini. Bifadillahi ta'ala kita bisa bermuajah kembali dalam sesi kajian ngaji subuh. Ini membahas hal-hal yang kemudian berkaitan dengan fenomena di antara fenomena keumatan, wabil khususnya dalam hal ini berkaitan dengan fenomena umat-umat terdahulu itu sendiri. Nah, salah satu fenomena yang kemudian sangat langka dan bisa dikatakan sebelumnya tidak ada kemudian suatu umat yang melakukan perbuatan seperti apa yang kemudian telah mereka perbuat, maka ini berbicara tentang fenomena kaum Lut itu sendiri. Di suatu kaum di mana Nabi Lut alaihi salatu wassalam itu diutus kepada mereka. Nabi Lut ini para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihi salatu wassalam adalah keponakan dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yakni sosok nabi yang kemudian diutus oleh Allah kepada suatu kaum, yakni kaum Sodom yang tinggal di wilayah Jordania Timur. Ini dikisahkan oleh Syekh Sami Atif Az-Zain di dalam kitab Qasasul Anbiya ataupun juga para ulama lainnya. Nabi Lut sebelumnya itu menyaksikan betul bagaimana kemudian kemujizatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari Allah ketika kemudian api ya nari kuni bardau wassalaman ala Ibrahim, ketika kemudian Allah berfirman kepada api yang Allah telah perintahkan untuk menjadi sejuk, nyaman bagi Nabi Allah Ibrahim, dan itu yang kemudian terjadi. Nabi Fadilahi Ta'ala dalam hal ini Allah kemudian menjadikan api yang dibakarkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah jadikan ia menjadi api yang dingin dan nyaman itu sendiri. Ustaz Irfan, afwan Ustaz. Ini suaranya kayak masih kecil Ustaz. Dan juga saya kira di saya ini jamaah di juga ada. Tes. Ini sudah jelas ya. Para jamaah bagaimana insyaallah ya. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Tafadhol Ustaz. Nah, kaum Lut adalah kaum yang Allah utus kepada kaum Sodom yang kemudian menempati wilayah Jordania Timur. Nah, dalam hal ini kalau kemudian kita kita tadabburi apa yang kemudian menimpa kaum Ad dalam pembahasan sebelumnya, kaum Samud, begitu pula Fir'aun wa junuduhu, maka apa yang kemudian Allah timpakan kepada mereka pada hakikatnya gambaran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun, dan tidaklah katalah kami membinasakan min qaryatin, suatu negeri. Maksudnya apa membinasakan? Min qaryatin di sana maksudnya min ahli qaryatin. Jadi tidaklah kemudian Allah membinasakan suatu negeri, maksudnya penduduk suatu negeri. Karena dalam hal ini yang namanya qaryah, yakni suatu tempat itu sendiri, bumi yang Allah ciptakan, pada prinsipnya dia menjadi bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Irfan, afwan Ustaz. Ini ehonya katanya Ustaz, eho bassnya.
Jadi menggema suaranya nih terdengar. Tidak ada di situ. Ini juga. Ini dari tim ada yang menyampaikan ehonya terlalu besar jadi menggema suaranya. Tes. Ini masih ada, masih ngebas Ustaz. Masih menggema. Tes. Yang ini Ustaz. Bismillah. Ini sudah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhol Ustaz. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun, dan tidaklah kemudian kami binasakan suatu negeri, maksudnya produk suatu negeri. Karena di sini konteksnya berbicara tentang Allah membinasakan, bukan tempatnya, karena tempat tidak bersalah, melainkan perbuatan manusia, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan oleh sebab tangan-tangan manusia. Jadi dalam hal ini, ketika kemudian Allah liyudhiqum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi ketika kemudian manusia melakukan kemaksiatan, kekufuran, kejahatan di suatu negeri, maka dalam hal ini Allah turunkan peringatan berupa bencana dan sebagainya. Apa yang kemudian Allah timpakan kepada suatu negeri, sebetulnya tadi Allah timpakan kepada penduduk negeri tersebut yang melakukan kejahatan. Dalam hal ini Allah gambarkan wa ma ahlakna min qaryatin, dan tidaklah kami membinasakan yakni umat suatu negeri illa melainkan laha munzirun, melainkan untuk negeri tersebut ada kemudian para pemberi peringatan. Munzirun, orang-orang yang memberikan peringatan, jamak kan. Ini menjadi dalil bahwa sebelum kemudian Allah membinasakan katakanlah kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun dan junudnya, bala tentaranya, termasuk juga dalam hal ini Allah membinasakan katakanlah kaum Lut, maka sudah ada kemudian para rasul yang Allah utus kepada mereka, para rasul yang kemudian menyampaikan peringatan-peringatan dari Allah, mengajak mereka beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya, mentauhidkan Allah, menegakkan syariatnya. Itu yang kemudian Allah utuskan kepada umat-umat sebelumnya pula. Dalam perinciannya, nah Allah mengutus misal kepada kaum Ad itu rusul, para rasul. Artinya jamak lebih dari satu orang rasul. Karena Allah mengatakan wa asaw rusulahu, mereka kaum Ad adalah kaum yang kemudian bermaksiat, melakukan kejahatan kepada para rasul, kepada para utusan Allah itu. Nah dalam hal ini begitu pula kaum Sodom yang merupakan kaum di wilayah Jordania Timur, di mana Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada mereka. Dalam ayat ini jelas tidaklah kemudian Allah membinasakan suatu penduduk di suatu negeri, melainkan Allah sudah mengutus kepada mereka para pemberi peringatan. Nah, di antara perbuatan yang kemudian menjadi perbuatan yang sangat terkenal dilakukan oleh kaum Lut itu sendiri, ini adalah praktik liwat. Di mana praktik liwat ini kalau misalnya kita tadaburi di dalam suratul A'raf ayat 88:1. Jadi kalau kita bicara tentang dosa pertama liwat, siapa kemudian kaum yang melakukan pertama kali praktik liwat, maka jawabannya adalah kaum Lut itu sendiri. Tidak ada kemudian kaum yang menyerupai perbuatan seperti mereka. Kita mendapati ada kaum Ad sebelumnya, ada kaum Tsamud. Ini sebelum kaum Lut jelas. Adalah kaum Ad, ada kaum Tsamud, ada Fir'aun wa junuduh. Mereka dalam hal ini tidak kemudian melakukan praktik liwat. Allah tidak kemudian menginformasikan di dalam ayat-ayatnya bahwasanya mereka melakukan praktik liwat. Kaum yang pertama kali melakukan praktik liwat itu adalah kaum Lut. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-A'raf ayat 81, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata, apakah kalian melakukan perbuatan fahisyah? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang tidak ada kemudian yang mendahului kalian biha, jadi dengan perbuatan fahisyah tersebut, satu individu jenis pun dari alam semesta. Yang pertama, di sini jelas Allah menggunakan redaksi yang menunjukkan fasahatul Quran, atatuna al-fahisyata. Apakah engkau melakukan perbuatan fahisyah? Kalimatnya bukan kalimat yang vulgar, padahal maknanya jelas diperjelas dalam ayat berikutnya, innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian telah mendatangi lagi kaum laki-laki, sesungguhnya kalian laki-laki mendatangi kaum, benar-benar telah mendatangi lagi kaum laki-laki. Maksudnya apa? Melakukan hubungan liwat atau homoseksual, syahwatan min dunin nisa, dengan motif syahwat kepada selain wanita. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas, melakukan israf. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nah, kalimat al-fahishata ini menggambarkan bahwa perbuatan kaum Lut itu perbuatan yang keji dan kotor. Bahkan saking keji dan kotornya itu lafal al-fahish, tadinya al-fahish tanpa tak marbutoh, disisipi tak marbutoh. Apa faedah balaghiyahnya? Ini menunjukkan sisi al-fahishata, sisi mubalaghah. Ini sangat-sangat kemudian keji, sangat-sangat kemudian kotor. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata. Nah, perbuatannya Allah katakan ma sabaqakum biha. Lafal ma di sana makna fi. Jadi Allah menyifati perbuatan liwat itu perbuatan keji, bahkan sangat-sangat keji. Karena ada tak marbutoh yang menunjukkan makna super, sangat, penyengatan. Jadi superlatif, mubalaghah. Atatuna al-fahisyata, di mana al-fahisyata itu menggambarkan kejahatan, kemaksiatan yang kemudian mengandung sisi menjijikkan, kotor dan menjijikkan. Setiap dosa itu jelas setiap dosa itu, setiap fahisyah itu dosa, kemaksiatan, tapi tidak setiap dosa dan kemaksiatan itu fahisyah. Dalam arti biasanya berbicara tentang al-fahish ini dinisbatkan kepada perbuatan maksiat yang dosa yang kemudian menjijikkan. Salah satunya praktik liwat. Di sini Allah sifati ma sabaqakum biha, tidak ada yang kemudian mendahului kalian wahai kaum Lut, biha dengan perbuatan fahisyah tadi. Nah, penegasian adanya umat atau kaum sebelum kaum Lut yang melakukan praktik liwat di dalam ayat ini menjadi dalil qat'i, menjadi dalil yang pasti bahwa tidak ada satu umat, satu kaum, satu individu manusia pun yang pernah melakukan praktik liwat. Bahkan dalam ayat ini kalimatnya min ahadim minal alamin. Kalimatnya bukan masabaqakum biha ahadun minal alamin, tapi min ahadin, ada huruf min yang ditambahkan sebagai bentuk taukid atau penegasan. Di sana ada min, namanya min zaidah, min tambahan yang menunjukkan penegasan. Saking apa? Saking tidak ada itu satu jenis, bahkan bukan hanya satu jenis manusia saja. Kalimatnya bukan min qaumin, min insanin, min ummatin, tapi min ahadim minal alamin. Tidak ada satu jenis pun individu makhluk dari alam semesta. Artinya ini bisa kita pastikan tidak ada itu bangsa jin yang melakukan praktik liwat. Tidak ada itu yang namanya binatang yang melakukan praktik homoseksual. Yang ada manusia yang namanya kaum Lut, kaum yang pertama kali melakukan praktik liwat itu sendiri. Nah, di sini disifati innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Jadi keberadaan min zaidah di sana yang menunjukkan fungsi taukid, karena sebelumnya ada nafiyah diikuti dengan min ahadi minal alamin. Nah, ini menunjukkan penegasan bahwa kaum umat yang pertama kali melakukan praktik liwat itu adalah kaum Lut itu sendiri, tidak ada yang lainnya.
Dan ini menunjukkan penegasian, tidak bangsa jin, tidak bangsa binatang. Binatang-binatang buas sekalipun yang namanya singa itu masih bisa membedakan mana singa jantan, mana singa betina. Domba masih bisa membedakan mana domba yang cantik dan domba yang ganteng, kan begitu. Meskipun wajah semuanya sama, kan begitu. Jadi dalam hal ini beda sendiri manusia yang namanya kaum Lut itu, yang ternyata wal'iyadzubillah praktik perbuatan liwatnya kaum Lut ini diteladani oleh tanda petik oleh orang-orang zaman sekarang. Kita mendapati bagaimana kemudian syiar LGBT di berbagai macam negeri itu. LGBT termasuk juga praktik gay dengan praktik liwatnya wal'iyadzubillah. Nah di sini Allah gambarkan innakum la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun innakum la ta'tunar rijala. Nah ini yang kemudian memperjelas makna dari al-fahisyah di dalam ayat sebelumnya. Apa ini maksud dengan fahisyah di sana? Sesungguhnya kalian la ta'tuna. Ini penegasan-penegasan, sesungguhnya kalian la ta'tuna benar-benar telah mendatangi kaum laki-laki syahwatan min dunin nisa. Syahwatan dibaca syahwatan karena dia adalah maf'ul min ajalihi, menunjukkan motif. Allah menggambarkan motifnya mereka kaum Lut ini itu karena motif syahwat kepada selain wanita, berarti kepada rijal itu sendiri. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Allah sifati perbuatan mereka sebagai perbuatan yang melampaui batas. Di dalam ilmu usul fiqh, dua ayat ini sudah sangat-sangat cukup, sudah sangat mapan untuk menjadi dalil keharaman praktik liwat. Kenapa? Karena dia disifati yang pertama sebagai perbuatan al-fahisyah, di mana di sini terkandung suatu istifham ta'jubi, keheranan. Jadi sesuatu yang sangat-sangat menjijikan, mengherankan. Disifati sebagai al-fahisyah, disifati kemudian sebagai perbuatan israf. Dalam dua ayat ini ada kemudian dua penyifatan yang di dalam ilmu ushul fikih itu sudah cukup menjadi petunjuk qarinah dan petunjuk yang tegas menunjukkan keharaman praktik liwat. Dan ini tidak ada perbedaan pandangan tentang bab ini. Ini belum lagi ketika kita berbicara tentang berbagai macam penegasan dari para ulama, dari hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW kan digambarkan inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas umatku ada perbuatan kaum Lut. Di sini tidaklah Al-Mustafa SAW mengkhawatirkan sesuatu atas umatnya, pasti melainkan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang buruk. Karena bagi Nabi SAW disifati dalam Al-Quran itu memiliki sifat hirs, haris, perhatian kepada apa yang ma'anitum, kepada apa yang kemudian memberatkan umatnya, mencelakai dan sebagainya. Maka bagi Nabi SAW itu disifati sebagai basyir wa nadhira, pemberi peringatan. Nah, pemberi peringatan di sana dalam rangka untuk menjaga manusia dari kejahatan-kejahatan. Dan di dalam hadis lain dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah tidak akan melihat. Dan yang dimaksud dengan la yanzurullah di sana bahasa majaz. Ini mengandung makna la yanzurullah, Allah tidak akan merahmati kepada seseorang yang kemudian mendatangi laki-laki lainnya atau perempuan pada duburnya. Ini menunjukkan keharaman praktik liwat. Bahkan dalam hadis Ahmad Ibnu Hibban ini terkandung di kalimat la'anallahu man amila amala qaumi Lutin. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Laknatullah bagi siapa saja yang kemudian mengamalkan praktik liwat. Bahkan di sini kalimatnya al-amala qaumi Lutin. Allah baginda Rasulullah SAW langsung kemudian menyifati perbuatan liwat kepada kaumnya. Amala qaumi Lutin. Maksudnya apa? Ya praktik fahisyah liwat itu sendiri. Di sini baginda Rasulullah SAW menegaskan Allah telah melaknat. Bahkan diulang 3 kali sebagai taukid, penegasan. Dan yang namanya laknat di dalam kitab para ulama, di dalam kitab kitab Ar-Raghib Al-Asfahani, wafatun 502 Hijriah, kurang lebih di dalam kitab Mu'jamnya, Mu'jam Gharib Al-Quran itu, Al-Mufradat fi Gharibil Quranil Karim, beliau menjelaskan jadi yang namanya laknat itu menunjukkan
da'a alaihi wa tarb min rahmatillah. Jadi doa kebinasaan. Jadi seruan kebinasaan, terhempas kemudian dari rahmat Allah. Di dunia mendapatkan azab, di dunia kemudian terjauhkan dari rahmat Allah, di akhirat mendapatkan azab. Itu namanya laknat. Nah ini kan menegaskan, hadis-hadis ini menegaskan secara tegas keharaman praktik liwat itu sendiri. Dan ini yang kemudian sudah disepakati oleh para ulama di dalam kitabnya Zammul Liwat, Al-Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri Al-Baghdadi. Bahkan beliau menulis satu kitab khusus namanya Zammul Liwat. Zammul Liwat. Jadi dalam hal ini keharaman praktik liwat sudah disepakati oleh para ulama lintas mazhab. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair, di dalam kitabul Kabair, ini Fadilatul Imam Asy-Syaikh Al-Hafidz Syamsuddin Az-Zahabi kalau menegaskan qad qasallahu alaina qissata qaumil lutin fi ghairi ma mawdu'in min kitabihi al-aziz. Maka belum menegaskan bahwa Allah telah mengisahkan kepada kita kisah kaum Lut lebih dari satu tempat di dalam kitab suci yang yang Al-Qur'anul Karim. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahlakahum, membinasakan mereka kaum Lut bi fi'lihim al-khabithi, oleh sebab perbuatan mereka yang keji itu. Wa jama'al muslimuna min ahlil milali anna talawuta minal kabair, dan kaum muslimin, maksudnya ya para ulama kaum muslimin dari masa ke masa itu bersepakat, dari para ulama ahli agama min ahlil milal, maksudnya tadi para ulama itu sendiri, anna talawuta, bahwa perbuatan menyengaja melakukan praktik liwat minal kabair, termasuk perbuatan dosa besar itu sendiri. Dan beliau kemudian menukilkan dalil atatuna dzukurana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Asy-Syu'ara 165-166. Nah, di sini bahkan disifati bal antum qaumun adun, kalian kaum yang kemudian ya berbuat kedurhakaan, wal iyadzubillah. Bahkan Al-Hafidz Az-Zahabi itu menyifati wal liwat yang menjadi perbuatan ya kaum Lut dan yang mengikuti mereka itu afhash minaz-zina wa aqbah, itu lebih kotor daripada zina, bahkan lebih tercela. Bedanya antara praktik zina dengan liwat, kalau zina itu masih kemudian menjamin lahirnya generasi, tapi dengan cara yang jelas dosa besar, itu tidak ada keraguan. Bedanya kalau liwat itu dia keburukan tambahannya adalah mengancam eksistensi lahirnya generasi demi generasi, tidak akan lahir anak. Tapi dalam hal ini ya sudah jelas dalam bahasa itu. Waqala Nabi SAW, bahkan Nabi SAW mengatakan uqtulul al-fa'ila wal maf'ula bihi. Ini dalam hadis yang isnadnya hasan menurut Al-Hafidz Az-Zahabi, bahwa baginda SAW kan pernah bersabda dalam keterangan riwayat itu, man wajadtumuhu, siapa di antara kalian khususnya penguasa yang kemudian mendapati ada orang man wajadtumuhu amila amala qamilutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, siapa kemudian di antara kalian yang mendapati praktik perbuatan liwat, maka hukum matilah subjek dan objeknya. Nah ini menjadi dalil tegas keharaman liwat, tidak ada keraguan. Celaan-celaan Allah kepada kaum Lut itu, ini yang kemudian ditegaskan dari bahkan praktik liwat sudah cukup dikatakan sebagai al-kabair. Kenapa? Karena para ulama karena dalam hal ini hadis ini sudah menegaskan menjadi had batasan yang ditentukan bagi pelaku liwat itu sendiri dihukum mati, terlepas dari perincian-perincian. Tapi dalam hal ini dalam satu pandangan menurut Ibnu Abbas, yunzaru ala bina'in fil qaryati, jadi dalam hal ini dibawa kepada gedung yang paling tinggi, kemudian dilemparkan minhu dari gedung yang paling tinggi tadi, kemudian semayut tabau bil hijarah, kemudian diikuti dengan rajam, dilempari dengan batu, dipastikan kemudian harus sampai mati. Itu dalam hal ini menjadi penegasan. Dan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ini pun juga tegas dengan perincian-perinciannya. Ini banyak sekali kemudian pendapat perincian-perincian yang menunjukkan keburukan praktik zina itu sendiri.
Ini jelas tuh. Nah, bahkan begini, bahkan begini. Nah, dikisahkan, nah kita kembali kepada kisah kaum Lut. Jadi kan menjadi pelajaran. Betul ketika kemudian Allah tadi firmankan, wa ma akhlaqna, dan tidaklah kemudian kami binasakan ke suatu negeri. Maksudnya apa? Penduduk negeri tersebut dalam hal ini tadi melainkan setelah kemudian Allah utus kepada mereka para pemberi peringatan. Nah, Nabi Lut alaihissalam jelas eksis berdakwah di tengah-tengah mereka. Sampai datang kemudian pada suatu hari itu datang keputusan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengutus kemudian para malaikat kepada kaum Lut setelah sebelumnya para utusan ini datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi para utusan saya maksudnya malaikat. Jadi para malaikat mereka datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menjumpai Nabi Allah Ibrahim, mengabarkan bahwa telah datang keputusan dari Allah yang azab kepada kaum Lut itu. Ini merupakan hari yang berat juga kita dapati. Dalam hal ini mereka para malaikat kemudian mendatangi Nabi Lut alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qala hadza yaumun 'asib. Walamma ja'at rusuluna lutan, dan tatkala kemudian ja'at rusuluna, artinya para rasul di sana maksudnya adalah secara bahasa maksudnya para malaikat. Malaikat utusan Allah, dan dia jumlahnya jamak, kalimatnya rusul, jam'u min rasul. Walamma ja'at rusuluna lutan, yang datang kepada siapa? Nabi Lut alaihissalam, si abihim wa dhaqa bihim zar'a. Si abihim maksudnya sayyi. Jadi belum merasa sulit ya. Merasa sulit kedatangan malaikat itu merupakan perkara yang berat ya. Wa dhaqa bihim zar'a, dan belum merasa sempit ya, dadanya. Maka belum mengatakan wa qala hadza yaumun 'asib. Nabi Lut kemudian alaihissalam kemudian mengatakan ini adalah hari yang sangat berat. Nah, kalimat asib ini kan menunjukkan mubalaghah ya, ala wazni fa'il, menunjukkan saking di sana ada su'ubah ya, dan itu sangat-sangat berat. Hadza yaumun asib ya. Nabi Lut merasa ini betul-betul hari-hari yang teramat sulit. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Kemudian kaumnya mendatangi Nabi Lut alaihissalam. Datang tuh yuhra'una ilaihi, mereka datang secara bergegas-gegas. Yang Anda bayangkan tuh. Kenapa? Karena para malaikat ini datang dalam wujud laki-laki, laki-laki yang kemudian asing, dan lazim para malaikat itu ketika kemudian mereka menyerupai laki-laki, ini menjadi dalil bahwa para malaikat, ayat-ayat yang semisal ini, di samping hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan Jibril ada kalanya mendatangi Nabi SAW dalam wujudnya yang asli, ada kalanya mendatangi baginda SAW dalam wujud laki-laki, di mana wujud tersebut betul-betul bisa dilihat oleh orang-orang di sekeliling para rasul itu sendiri. Dahulu ketika Jibril alaihissalam di dalam hadis di dalam hadis tentang iman ihsan itu kan jelas Jibril mendatangi Nabi SAW dalam wujud laki-laki yang bersih, laki-laki yang kemudian tidak tampak asarus safar, tidak tampak bekas safarnya, menunjukkan bahkan mengenakan pakaian yang berbeda, menakjubkan, jadi dalam rapi, bersih dan sebagainya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mereka ketika dikomentar oleh para sahabat ya, mereka tidak merasa kenal dengan sosok ini siapa. Tiba-tiba bertanya, tiba-tiba menempelkan tumitnya kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, apa itu iman, Islam, ihsan ya. Dilihat kemudian oleh para sahabat, artinya bisa dilihat. Nah, begitu pula para malaikat yang kemudian Allah utus kepada kaum Lut ini, di mana mereka tampak terlihat sebagai laki-laki. Nah, keberadaan mereka itu kan betul-betul menarik perhatiannya kaum Lut ya, yang kemudian sangat ya, tadi dijangkiti penyakit penyimpangan, disorientasi seksual. Jadi ketika mereka melihat para malaikat yang menyerupai laki-laki yang tampan ini, karena lazimnya para malaikat mendatangi para nabi dan rasul dalam keadaan yang sangat baik. Ini menjadi pelajaran ada bagi kita. Jadi ketika kemudian kita mendatangi katakanlah sosok yang
mulia, sosok yang dimuliakan, guru dan sebagainya, maka lazimnya kemudian perhatikan penampilan. Ini min adab, di antara adab mendatangi, berkunjung kepada orang-orang yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini yuhra'una ilaihi, ini menunjukkan mereka bergegas-gegas. Mungkin dia tadi sedang masak kan, tiba-tiba langsung sedang mandi langsung pakai baju celana atau langsung pergi Mereka yang sedang tidur langsung dibangunkan, itu yuhra'una, itu berjamaah kan. Jadi kaumnya ini berjamaah itu bergegas-gegas langsung mendatangi Nabi Lut alaihi wassalam, mendatangi rumahnya. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, di mana mereka sudah terbiasa. Jadi kalimat wa min qablu sebelumnya, bahkan ya selama itu pun juga kanu ya'maluna sayyi'at, di sini ada lafal kana, kanu yang di fi'il madi diikuti dengan ya'maluna fi'il mudhari, itu menunjukkan kalau kata guru kami ini menunjukkan perbuatan yang kemudian menjadi tradisi kebiasaan. Artinya kaum Lut itu mereka sudah terbiasa melakukan banyak perbuatan-perbuatan buruk. Nah, cuman ada satu jenis perbuatan yang paling tersohor dari kaum ini nih, praktik liwat. Nah, ini kaum, bahkan Nabi Lut asal-asal menyindir mereka, memperingatkan mereka. Qala, Nabi Lut kemudian berkata, ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Wahai kaumku, haula'i banati, mereka adalah anak-anak perempuanku. Hunna adharu lakum, mereka lebih tahir, lebih lebih suci bagi kalian, maksudnya lebih layak. Jadi tidak layak itu melakukan praktik liwat itu. Hunna atharu lakum fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tuhzuni fi dhaifi, dan janganlah kemudian kalian mencemarkan namaku di depan tamuku ini, terhadap tamuku ini. Alaysa minkum, apakah tidak ada minkum di antara kalian rajul rasyid, seorang pun di antara kalian yang kemudian berakal sehat. Nah, ini kan kalimat alaysa minkum rajul rasyid ini celaan tambahan, karena dia merupakan istifham inkari. Jadi Nabi Lut alaihissalam bertanya, hakikatnya menegasikan, mengingkari tak adanya orang yang berakal di tengah-tengah kaum Lut. Maksudnya apa? Perbuatan mereka meminta tamunya Nabi Lut alaihissalam untuk kemudian menjadi korban sodomi mereka ini, waliyadzubillah, itu perbuatan yang tidak berakal sehat, perbuatan yang menyimpang dari akal sehatnya manusia. Ayat ini ketika kemudian menegaskan alaysa minkum rajulur rasyid, ini sudah cukup menjadi tambahan penegasan atas tercelaknya praktik liwat itu sendiri. Waliyadzubillah. Bayangkan ini kisah yang kemudian terjadi di masa lalu, di mana mereka ayat ini pun juga menjadi dalil bahwa Nabi Lut alaihissalam memiliki anak-anak perempuan. Jadi meskipun bisa dikatakan begini, dalam perincian penafsiran itu yang namanya umat suatu nabi itu secara biasa merupakan anak-anak dari seorang nabi itu sendiri. Jadi umat antara nabi dan umat itu bagaikan ayah dan anak. Tapi perumpamaan seperti demikian. Jadi ketika kemudian dikatakan haula ibanati, itu mencakup juga pada prinsip bisa dalam hal ini secara kiasan mencakup juga perempuan-perempuan yang umat-umatnya. Tidak mungkin kan satu perempuan bisa poliandri dengan banyak kaumnya ini, atau dua orang perempuan kan tidak. Jadi di sini ketika dikatakan banati, ini secara kiasan pun juga mencakup katakanlah perempuan-perempuan di tengah-tengah umatnya. Maksudnya apa ya tadi, nikahi mereka para perempuan itu, termasuk juga dalam hal putri-putrinya, wallahualam shawab. Tapi di sini intinya ini kan mengandung kesindiran kepada mereka. Lah ini ada perempuan-perempuan kok malah kemudian mendatangi kaum laki-laki lagi. Ini kan tidak bakal sehat. Bahkan yang paling memprihatinkan adalah mereka meminta Nabi Lut alaihissalam menyerahkan tamunya. Itu yang kemudian Allah gambarkan dalam perincian-perincian kisah itu sendiri. Nah, ini kan perbuatan yang sangat-sangat keji. Waliyadzubillah. Perbuatan semodel ini yang kemudian mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena ketika kemudian Allah Ta'ala firmankan zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, telah nampak kerusakan di darat dan lautan oleh sebab tangan-tangan manusia. Yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas di sana adalah bisababi ma'asin nas wa dzunubihim, oleh sebab maksiat dan dosa-dosanya manusia atau melakukan kejahatan ini itu dan sebagainya. Nah, oleh sebab apa hikmahnya? Liudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar menimbulkan kemudian rasa kepada mereka akibat dari sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kemudian kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, ke jalan kebenaran. Dan ketika ayat ini ayat yang sifatnya umum, general, maka dia mencakup pula ketika berbicara tentang kaum Lut. Nah, ini yang kemudian Allah gambarkan apa yang kemudian terjadi kepada kaum Lut itu. Nah, di dalam ayat-ayat yang kemudian menjadi ditafsirkan oleh para ulama dikaitkan dengan kaum Lut itu, yang pertama Allah butakan kemudian pandangan mata mereka. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Kita bisa bayangkan, malaikat yang datang itu sebetulnya malaikat yang bawa azab. Jadi malaikat yang kemudian mendatangi Nabi Lut alaihi wassalam itu adalah malaikat yang Allah perintahkan untuk membawa azab, mengazab kaum Lut di pagi harinya. Kenapa? Karena mereka pada akhirnya kita mendapati karena dalam hal ini Nabi Lut alaihi salatu wassalam ketika kemudian didatangi oleh malaikat ini mengingatkan agar Nabi Lut alaihi salatu wassalam itu segera bergegas bersiap-siap, karena ketika pagi hari menjelang itu akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Lut alaihi salatu wassalam itu pergi kemudian dengan para pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, dalam hal ini apa yang kemudian mereka lakukan? Kaum Lut itu meminta tamunya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, para malaikat yang bawa azab ini. Maka di sini Allah gambarkan walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Dan sesungguhnya mereka kaum Lut itu membujuk Nabi Lut alaihi wassalam untuk menyerahkan an dhaifi tamunya. Fatamasna a'yunahum, maka Allah kemudian butakan pandangan mata mereka. Fadhuqu 'adzabi wa nuzur, maka rasakanlah kalimatnya fadhuqu 'adzabi, maka rasakanlah oleh kalian azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuzur, dan juga ancaman-ancamanku. Bisa dibayangkan ketika datang azab itu mereka dibutakan. Ini suatu bentuk sisaan dari Allah, azab atas perbuatan kejahatan mereka, al jazaa min jinsil amal. Lah ini tidak tanggung, mereka malah meminta malaikat yang hakikatnya membawa azab sendiri. Ini akibat dari perbuatan kejahatan mereka, mendustakan ancaman-ancaman peringatan dari Nabi Lut alaihi wassalam. Mereka tidak mau beriman. Nah, di dalam suratul Hijr 73, fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Nah, ini para ulama, dalam hal ulama tabi'in, Imam Mujahid al-Makki menjelaskan bahwa Nabi Lut alaihi wassalam telah mengabari mereka sebelumnya akan datangnya azab atas mereka. Yang ada kaum Lut ini malah kemudian mendustakan. Ini yang seperti yang terjadi kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Samud, bahkan kaum Ad itu menantang Nabi Hud alaihi wassalam untuk menyegerakan azab kepada mereka. Kalau kemudian Nabi Hud adalah orang yang benar, ini sudah menantang mengentung stigma pula. Jadi kalau misalnya Nabi Hud adalah nabi yang benar, maka silahkan datangkan azab. Ini kan nantang. Datang tuh azab kepada mereka. Nah, ini yang kemudian terjadi kepada kaum katakanlah kaum Lut itu Allah binasakan, Allah butakan mata mereka, kemudian Allah binasakan mereka dengan suara keras yang mengguntur ketika matahari musyriqin akan terbit. Fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Maka Nabi Lut alaihi wassalam itu kan bergegas menjauhi kaum Lut ini sebelum kemudian matahari terbit. Nah, jadi ketika dikatakan musyriqin, ini keadaan di mana sayhah, ini suara keras yang sangat-sangat menggelegar dia tiba, itu ketika matahari akan terbit ketika terbit fajar di subuh hari itu.
fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Ini yang kemudian terjadi. Nah, apa yang kemudian terjadi? Nah, kepada kaum Lut ini pun juga Allah timpakan, Allah membalikkan tempat tinggal mereka. Allah gambarkan dalam surat Hud ayat 82. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha. Ini disebutkan dalam ayat ini. Maka ketika datang kemudian azab kami, ja'alna 'aliha, kami Allah menjadikan apa yang ada di atas menjadi di bawah, dibalikkan. Dalam hal ini disebutkan pula dalam surat Hud yang lainnya, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dan juga bertubi-tubi. Ainul alam sab ikhwatil kiram azanul wa iyyakum. Apa yang kemudian terjadi kepada kaum Lut tentu menjadi pelajaran yang berharga bagi umat manusia, agar manusia kemudian tidak melakukan apa yang kemudian mereka lakukan. Allah gambarkan di sini dalam hal ini wal mu'tafikati ahwa, bahkan dalam ayat surat lainnya dalam surat Najm ayat 53, wal mu'tafikati ahwa, dan negeri-negeri kaum Lut itu yang dihancurkan oleh Allah tadi diantaranya dibalikkan buminya yang mereka tinggali, apa yang di atas menjadi di bawah menjadi di atas. Ini yang kemudian menunjukkan Allah telah mengazab mereka itu. Nah, ini waliyadzubillah. Ya tadi dibutakan matanya, dibutakan kemudian pandangan matanya. Jadi ini gambaran, ini gambaran apa yang kemudian terjadi kepada kaum Lut untuk menjadi pelajaran yang berharga bagi umat hari ini. Dan di mana kita menyaksikan di era kapitalisme global, di era demokrasi dengan kebebasannya, kapitalisme global yang rusak dan merusak itu jelas menimbulkan fasad. Di antara buktinya tersebar kemudian LGBT di berbagai macam tempat, di berbagai macam negeri. Waliyadzubillah. Tentu ini menjadi PR bagi para dai, dan ini sudah cukup menunjukkan urgensi tegaknya kekhilafahan yang kemudian secara efektif menegakkan amar nahi mungkar, termasuk juga berikut sanksi hukuman yang tegas bagi para pelaku liwat itu sendiri. Barakallahu lana wa lakum ikhwatul kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.